Ala Rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah ma ba'du. Yang sangat saya muliakan para jamaah Masjid Al-Maghfirah, karena melanjutkan bulan yang lalu, melanjutkan pembahasan yang kita angkat bulan lalu seputar jenazah. Terus supaya tidak lupa, kita sedikit mereview kembali atau napa namanya mengingat kembali, tapi niki boten menakutkan karena niki kartun nggih. Supaya kula kali panjenengan ada gambaran memandikan itu seperti ini, mengkafani seperti ini nggih. Terus kalau kula kali panjenengan napa namanya, kalau pembahasannya niku langsung, niku biasanya tidak semua orang memiliki bakat, Pak. Cuma kula kali panjenengan supaya tidak takut ketika memandikan niku banyak orang. Kalau banyak orang rasa takutnya berkurang. Karena misalkan rasa takut niku 100%, yang memandikan 10 orang niku kan dibagi 10%-an niku. Jadi mulai ada berkurang rasa takut. Nah niki nggih. Jenazah diletakkan di tempat tertutup. Yang terpenting niku tertutup, lalu ada area aurat yang tertutup. Niki membersihkan kotoran, Pak. Kotoran yang ditekan niku di lambung bagian kiri. Karena di lambung kiri niki tempat kotoran nggih. Waktu kula mempraktekkan niki, ada dokter yang menjelaskan di sebagian kiri, karena yang belajar anatomi tubuh kan dokter. Nah, kalau kali panjenengan dulu dikira biasa ngoten. Nah, setiap kali kotoran najis keluar maka kemudian dibersihkan, dibersihkan dan kalau kali panjenengan pada intinya kotorannya niku ditunggu dengan sabar, Pak. Hari ini memandikan jenazah niku harus pakai niki, harus pakai sarung tangan, harus pakai masker, Pak. Sampun enten aturan. Kalau panjenengan ada mutin dan tidak memiliki alat, niku tinggal mengambil di puskesmas. Rien sekitar setahun yang lalu niku di puskesmas masih disediakan. Kalau dereng semerep sakniki kabar terbarunya. Cuma pada intinya keselamatan orang yang memandikan harus diprioritaskan. Jadi meskipun keluarga sendiri, sakniki pun enten aturan menggunakan masker. Niki untuk membersihkan diulang berkali-kali. Kemudian niki menggunakan sabun. Kalau dulu godhong widoro, sakniki nggih sabun, sakniki nggih sampo. Kemudian dibersihkan ke sekujur tubuh. Kemudian berikutnya diparingi kapur di bagian akhir, cuma nggih jangan kathah-kathah campurane, sehingga kula kali panjenengan niku gambaran sekilas. Ilmu niki, Pak, ilmu memandikan merawat jenazah niki sami seperti ilmu nyetir. Nopo? Semakin sering panjenengan memegang mobil, maka semakin ahli. Nek jenengan aku tak pingin ahli, Pak Mudin niku ditolongi. Pak Mudin dia nak wong mati, Pak Mudin. Niku di napa namine? Mungkin kandhani nek enten wong mati, kula bantu. Niku akan semakin ahli, Pak, akan semakin pandai nggih. Diawali biasanya dari keluarga, dari jenazah yang kita kenal niku kemudian nanti akan terbiasa. Kemudian niki mengkafani jenazah sebenarnya praktis, tinggal 3 lapis yang kemudian dipun tutupi. Cuma mutin-mutin kita niku mereka sangat terampil, Pak. Kadang kain kafan niku dijahit terlebih dahulu di bagian ketiga niki diparingi pengharum, diberi pengharum supaya kula kali panjenengan. Kalau dulu pengharumnya niku pakai bukhur, pakai niki, sakniki pun semprotan niku nggih, sakniki pun semprotan ataupun
minyak oles, minyak wangi yang sifatnya oles. Niki kemudian nanti ditutup nggih di bagian area lubang hidung, mulut, mata niku diberi kapas, diberi pewangi dikarenakan supaya nanti ketika dikubur niku tidak ada binatang kecil yang masuk. Sebab binatang kecil niku ndak tahu bedanya, Pak. Niki tiang Surabaya napa tiang Rungkut napa niki tiang penting napa boten sepiro penting niku semut-semut atau binatang di dalam niku tidak menghiraukan niku. Oke, kemudian tinggal ditutup 3 lapis dan setelah niku nggih ampun tinggal kemudian dibawa dan dimasukkan ke dalam keranda. Dan biasanya ketika kula kali panjenengan napa namini niki setelah selesai dari mengkafani, maka kemudian tugas berikutnya niki yang lebih penting, Pak. Nopo nyolati. Nah, kalau wingi sampun kita jelaskan sakniki menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah inilah, Pak, yang menjadi poin utama bagi mayit, Pak. Inilah yang kemudian diperlukan oleh mayit. Nopo? Karena menyolatkan jenazah niku isinya adalah mendoakan, Pak. Ini sekali lagi Allah selalu tekankan berulang-ulang yang diperlukan mayit dari semua proses niku adalah menyolatkan jenazah. Di kampung kula di daerah Blok M mriko, di daerah blok sana niku ketika mengantar ke masjid niku banyak, Pak. Begitu mengantar banyak, giliran menyolati jenazah niku ternyata cuma tiang gangsal, Pak. Yang lain di mana? Di depan masjid min ahli hisab, Pak. Gitu. Terus ngajengi masjid niku napa namine? Rame dengan ngeten niki minar rokiin niki. Nah, kula kali panjenengan monggo jangan begitu nggih. Kula kali panjenengan saat jenazah niku sami derekaken menyolatkan jenazah. Kula nate, Pak, menyolatkan jenazah niku di belakang rumah. Ketika dari rumah duka ke Langgar niku dekat, begitu dibawa ke Langgar, giliran menyolatkan cuma 3, Pak. 3 til, nopo 3 til? Hanya 3 orang, Pak. Pak Mudin, putune kula, Pak. Yang lain niku nggih. Kita ngajengi masjid ngoten ngomong ngalur ngidul ngirtan ngulon. Jadi monggo kula kali panjenengan justru niki, Pak. Semakin panjenengan ikut menyolatkan jenazah, giliran panjenengan nanti meninggal, niku akan banyak orang yang ikut menyolat jenazah. Panjenengan kiai-kiai, poro kiai niku nek ada orang meninggal, selalu terdepan, Pak, menyolati jenazah. Giliran kiai tersebut wafat, orang berebut untuk menyolatkan jenazah. Terus monggo niki bukan karma, bukan, tetapi semakin kula kali panjenengan bersimpati dalam menyolatkan jenazah, maka giliran kita kelak akan semakin banyak. Kemudian berikutnya tidak sulit, Pak, dalam menyolatkan jenazah niku tidak sulit, hanya terdiri dari takbir. Sing penting wudu, sing penting wudu, pakaian juga suci. Begitu panjenengan takbir Allahu Akbar. Takbir pertama niku membaca surat Fatihah, takbir kedua membaca solawat, saged sallallahu ala Muhammad, saged Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, saged solawat redaksi napa mawon. Lalu takbir ketiga membaca doa. Kalau niku laki-laki Allahumma ighfir lahu, kalau perempuan Allahumma ighfir laha. Nopo bedanya Allahumma ighfir lahu dan Allahumma ighfir laha? Bedanya niku kalau di dalam bahasa Arab dan di bahasa Inggris kata gantinya niku berbeda, Pak. Kalau bahasa Arab niku oh my God, forgive him, niku laki-laki. Kalau perempuan forgive her. Jadi Allahumma ighfir lahu niku untuk laki-laki, Allahumma ighfir laha untuk perempuan. Mantun niku takbir keempat Allahu Akbar pun boten perlu doa takbir keempat niki. Maka kemudian setelah takbir keempat lalu kemudian salam.
ten pundi posisi ngimami salat ketika jenazah niku laki-laki dan perempuan, apakah ada bedanya? Leres ada bedanya. Ten mriki sahabat Anas bin Malik, kalau niku yang meninggal adalah laki-laki, maka sahabat Anas niki berdiri di posisi kepalanya mayit. Jadi keranda, kalau niku keranda di utara, maka berada di dekat kepalanya Pak, di sebelah utara. Kalau jenazahnya niku perempuan, sahabat Anas berdiri di tengah keranda. Terus kalau kali panjenengan, kalau panjenengan diminta menjadi imam, jenengan tanglet. Kalau panjenengan sudah tahu, oh niki bapak sinten, oh niki ibu sinten, lalu panjenengan menjadi imamnya, maka panjenengan sekali lagi kalau jenazahnya laki-laki berada di posisi kepala, kalau jenazahnya perempuan berada di tengah. Dan niku biasanya menjadi tetenger Pak, sampun menjadi amaliyah. Jadi tetap dibedakan antara posisi laki-laki dan perempuan. Lalu berikutnya soal kepala jenazah laki-laki. Jenazah kepala laki-laki niki yok nopo? Kebanyakan ulama mazhab niku tetap kepalanya di utara Pak. Baik laki-laki atau perempuan niku kepalanya di utara. Tetapi enten sebagian ulama Syafi'iyah niku kalau laki-laki kepalanya di selatan Pak. Niki enten misalnya di beberapa kitab niku ketika jenazahnya laki-laki disolatkan berada di sebelah kiri imam, berarti kan kepalanya di selatan. Niki yang mengamalkan termasuk kiai-kiai kulo, guru-guru kulo, ayahnya Gus Kausar dan beberapa kiai yang lain mengamalkan niki. Biasanya enten tanda niki, kalau posisi kepala keranda niku kan enten tanda yang di situ ada kepala niku di posisi selatan. Tapi niki jangan sampai terjadi perdebatan Pak. Kalau di Surabaya umum sampun kepala niku di utara. Di kampung kulo tempat kelahiran kulo di Malang niku 50-50 Pak. Ada yang biasa kepala utara, ada yang di selatan. Suatu ketika ada jenazah meninggal, niki kepalanya di utara ngoten, sholat. Lalu ada kiai datang Pak. Loh ini mayitnya laki-laki apa perempuan? Laki-laki kiai. Kepalanya di mana? Di utara. Geser. Pun Pak, di masjid niku keranda niku diputar. Begitu kiai niki setelah menyolatkan, kiainya pulang. Ada kiai lagi datang. Mayitnya laki-laki apa perempuan? Laki-laki kiai. Kepalanya di mana? Di selatan. Loh pindah ke utara loh. Niki mayitnya niki Pak, kerandanya niku 2 kali ngetret Pak. Niki cara mayitin ngomong, bisa pusing saya ini. Untungnya mayitin niku boten ngomong niku. Jadi kula kali panjenengan menghormati perbedaan niku Pak. Kalau kepalanya biasa di utara nggih pun, ndak usah perlu berdebat, ndak usah perlu kula kali panjenengan terjadi perdebatan napa malih nuwun sewu niki di depan orang meninggal niku boten elok nggih, boten sekecok. Kemudian ketika mengantar ke kuburan niki juga sering menjadi perdebatan. Kepala mayit itu di depan apa di belakang? Kalau di dalam tuntunan fikih kita, kepala mayit ketika berangkat niku kepalanya di depan, Pak. Di depan. Ten pundi-pundi niku di depan. Tapi kalau pernah diprotes oleh orang, itu kalau di depan ibarat mayit berjalan, itu kan kepalanya yang jalan. Ya seharusnya kakinya di depan supaya napa namini ibarat orang berjalan niku kakinya di depan. Niki ndak usah diibaratkan niki. Niki pun napa namini bukan soal berjalan sendiri niki, tetapi sekali lagi sampun ketriyen niku memang di bagian kepala yang di depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kok sami tegang sedaya niki napa niki, Pak? Napa keranten boten sekeco isu-isu pun diberi pelajaran gitu. Tapi niki kan melanjutkan bulan yang lalu. Bulan ngajeng pun aman, pun boten enten pun. Nah, saat niki kesaksian niki juga sama, niki bagian dari khilafiyah Pak. Ada yang mengamalkan, ada yang boten. Kalau yang mempertanyakan mana dalil kesaksian, niki dalilnya, terus teng hadis niki Nabi dawuh, "Ma min muslimin yamut yashhadu lahu arba'atu ahli abiyatin min jiranihil adnin annahum la ya'lamuna minhu illa khaira
Tidak ada seorang pun yang memberi kesaksian dari tetangganya, dari teman-temannya, bahwa mayit itu adalah mayit yang baik, mayit ingkang sae, kecuali Allah akan berfirman, Allah akan menjawab, qad qabiltu ilmakum fi. Aku terima kesaksian kalian tentang mayit ini, wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan yang tidak kalian ketahui tentang mayit ini sudah aku ampuni. Niki Pak, bagian dari yang diperlukan oleh mayit. Jadi mayit niku ketika prosesi menjelang kepada keman niku dua Pak. Doa dan ampunan. Doa niku dari kita, ampunan niku dari Allah. Niku yang diperlukan oleh mayit. Makanya sekecil apapun proses turunnya ampunan, proses turunnya rahmat niku diupayakan untuk kemudian dilakukan untuk jenazah. Pun mantun niku kula kali panjenengan mengantar ke kuburan, Pak. Nggih, mengantar ke kuburan, kula doakan yang hadir panjenengan semua insyaallah sehat wal afiat panjang umur, Pak nggih. Amin Allahumma amin. Niki maca amine rada gremeng niki, Pak. Napa niki, Pak? Napa kurang napa nggih, boten niki materi terakhir dari kajian kita berkaitan seputar niki. Mengantar jenazah kesunahannya niku Pak memang adalah dengan cara menghayati ketika berangkat ke pemakaman. Tetapi sampun lumrah di Indonesia ketika berangkat ke pemakaman niku dibacakan zikir. Niki menjadi lebih populer ketika Gus Dur niku wafat, karena Gus Dur wafat niku langsung live niku Pak. Jadi ditayangkan semua televisi niku, disiarkan secara langsung. Niku ketika mengantar jenazahnya diiringi dengan la ilaha illallah. Pak Harto nggih ngoten, cuma karena Pak Harto niku militer nggih, tidak ada orang yang kemudian berebut. Sebenarnya Gus Dur juga ngoten, militer niku turun dari tapi pun direbut kali umate, pun direbut kali pecintanya, maka kemudian lepas niku nggih, lepas. Niki dalilnya lam yakun yusma'u min Rasulillah, tidak kami dengar ketika Rasulullah mengantar ke pemakaman kecuali ucapan la ilaha illallah mubdian wa raji'an, baik ketika berangkat atau sepulang dari pemakaman. Enten riwayatnya ngoten lho. Terus monggo niki soal khilafiyah, ada yang berkenan atau tidak berkenan, monggo niku sama-sama enten dalil dan enten riwayatnya. Mantun niku adalah niki Pak bagian mengubur. Kula sampun sering menyampaikan ten mriki, pemakaman di Surabaya niku sakniki kedah enten surat Pak. Perlu ada surat. Surat niku diawali dengan dari dokter. Dari dokter niku minimal 4 jam dari kematian. Dokter niku baru berkenan mengeluarkan surat kematian. Dari surat kematian niku secara administrasi baru bisa digunakan di Surabaya. Khususnya di daerah pemakaman Keputih. Kalau dereng semerep pemakaman umum yang lain niku perlu administrasi ngoten napa boten. Niki ihfiru galilah makam wa wasi'u, luaskan makamnya. Luaskan makam, wa ahsinu, rapikan dan baguskan di bagian dalam. Kalau di daerah makam Keputih, makam-makam baru sing pun enten aturani Pak, niku satu makam untuk satu orang. Tetapi ketika tanah niku kurang, seperti di Girian, seperti di makam Rangkah, niku kondisi darurat satu kubur terkadang melebihi dari satu jenazah. Apakah boleh? Kalau niku darurat diperbolehkan Pak, karena tidak ada tempat yang lain, maka kemudian kasus ngeten niki diisi oleh 1 atau 2 orang. Nek model penggali kubur ngeten niki Pak, ampun boten enten wedi-wedine niku ten. Napa namine mempraktekkan niku. Kemudian azan kubur dos pundi? Azan kubur niki khilafiyah. Jangan kula kali panjenengan berdebat di depan jenazah gara-gara niki Pak. Kula kalau wingi mendapatkan kabar niku ada satu keluarga. Di keluarga niku biasa kuburnya niku kalau dimakamkan diazani. Lalu ada satu keluarganya ndak mau. Jangan diazani, diseneni Pak orang-orang yang di bawah. Akhirnya yang di bawah niku muring-muring.
Wis tak tulungi kok muring-muring wis kubur dhewe. Niku ditinggal, Pak. Sama yang memakamkan niku mung naik. Akhirnya nggih niki yang memprotes niki wau yang kemudian melakukan proses di pemakaman. Maka bagi kula kali panjenengan kita hormati. Kalau di keluarga itu tidak biasa dengan azan, nggih monggo kita jangan memaksa. Kalau di keluarga itu terbiasa wonten, nggih monggo. Kenapa? Karena niki masalah khilafiyah. Niki riwayatnya, Pak. Jadi dulu ada seorang ahli hadis bernama Al-Hafidh Al-Hamawi. Beliau yang ahli hadis ulama dari Damaskus niki, beliau berijtihad, Pak. Kalau dulu ada orang lahir ke dunia diazani, maka ketika keluar dari dunia juga diazani. Niki pendapat beliau. Lalu ketika beliau niki meninggal, akhirnya masyarakat dan murid-muridnya niku ngazani, Pak. Sejak saat itu kemudian terjadi populer di kalangan masyarakat di Damaskus. Kulo boten semerep kenapa di Indonesia kok niki sing populer. Niki yang kemudian merebak dan banyak terjadi. Tetapi intinya boten elok ketika ada jenazah proses di pemakaman lalu kemudian terjadi perdebatan. Sepindah malih nek kula maringi pelatihan ke motin-motin niku, kalau keluarganya ndak mau jangan dipaksa. Dilakukan prosesi seperti keinginan dari pihak keluarga. Mantun niku niki yang wajib, Pak, nggih. Harus berapa kedalaman kubur tidak ada ukurannya, Pak. Yang terpenting di dalam kuburan niku harus menghadap ke kiblat. Karena harus menghadap ke kiblat niki hadisnya Nabi dawuh kiblatukum ahya'an wa amwata. Ka'bah itu adalah kiblat bagi kalian saat kita hidup, yakni ketika sholat, atau ketika kita wafat, yakni ketika direbahkan ke arah kiblat. Niku boleh dengan cara seperti ini, Pak. Ada persegi 4 ngeten niki, persegi panjang, lalu kemudian di bagian ujungnya ada yang ditempati jenazah. Tapi kalau di Indonesia tidak bisa, Pak. Keranten tanahnya niki gembur nih. Tanahnya niku tidak terlalu keras. Maka kalau di Indonesia pun biasa ngeten niki, jenazahnya diletakkan di pojok, lalu kemudian diparingi papan, leres diparingi papan niku pun aman. Kalau kuburnya model ngeten niki, niku dikhawatirkan ambruk, Pak. Jadi kalau tanahnya niku gembur, suatu saat niku napa namine ambruk. Nah, ketika ambruk niku kemudian terkadang keluarga niku minta diperbarui supaya tidak sampai seperti itu. Dan mriki diparingi napa namine tidak perlu diberi lubang kanan kirinya. Kemudian berikutnya niki khilafiyah juga niki, Pak. Tali pocong niku dilepas napa boten? Kalau yang meminta dalil Quran boten enten Quran. Minta dalil hadis tidak ada dalil hadisnya. Sing wonten niku saking sahab, saking tabi'in, Pak. Niki beberapa tabi'in, enten Ibrahim bin Adham, enten Amir, enten Ad-Dhahhak, Hasan Al-Basri, juga Muhammad bin Sirin. Beliau-beliau niki ketika meninggal niku berwasiat agar semua tali dilepas, Pak. Tali-talinya dilepas. Makanya khususnya ibu-ibu niki, ibu-ibu ketika mengikat jenazah perempuan, tali simpulnya niku diletakkan di kiri. Kenapa kok diletakkan di kiri? Karena nanti ketika bapak-bapak meletakkan di kuburan, niku tali simpulnya tinggal diangkat, tinggal ditarik. Kalau tali simpulnya di kanan, niku tasih angel Pak, napa namine? Tasih angel ngerogoh. Atau kalau di depan niki juga kesulitan. Jadi yang paling bagus nih, paling praktis niku di kiri. Kalau di belakang kan tidak mungkin, karena ketika mengkafani kan tidak mungkin diikat dari bawah, maka dari sebelah kiri. Maka dari kiri niki kemudian enak untuk tinggal dicabut atau dilepas tali simpulnya. Bagi yang melepaskan tali ikatannya, niku ada riwayat dari Sayyidina Umar, pipinya niki juga dilepaskan dan ditempelkan ke tanah, Pak. Jadi wasiatnya Sayyidina Umar, idza wada'tumuni, kalau kalian meletakkan saya ke tanah, maka tempelkan pipi saya ke tanah. Niku
Tapi sekali lagi boten wajib nggih, karena di sebagian jenazah niku boten dilepas. Kemudian talqin, Pak. Talqin niki juga bagian khilafiyah niki. Boten sae ketika berdebat di kuburan gara-gara ngeten niki. Pertama, hadisnya niku dhaif, Pak. Bagi mereka yang mengamalkan hadis sahih tentu tidak mau dengan hadis dhaif. Tetapi jangan dikira talqin niki tidak ada yang mengamalkan dulu, sampun kathah yang mengamalkan. Misalnya kan meriki beberapa ulama ahli hadis, Imam Ibnu Hajar misalnya, beliau katakan hadis tentang talqin niki memiliki banyak jalur riwayat. Kata Imam Ahmad sampun diamalkan oleh penduduk negeri Syam, sampun diamalkan oleh penduduk Madinah dulu ya, sebagiannya dan lain sebagainya. Terus pada intinya terkait dengan talqin ketika pemakaman niki boten wajib, tetapi menurut sebagian ulama niku sunnah. Ada yang mengatakan boten lan sak piturutipun. Jadi terkait dengan talqin kula kali panjenengan monggo di keluarga niku sampun biasa napa boten. Di masa sahabat napa diamalkan leres niki, di masa sahabat sampun diamalkan. Seketik kula sampaikan ten mriki terkait dengan masalah niki, terus setelah pemakaman niku ada yang langsung tidak pulang, Pak. Nah, niki dalilnya, niki dalil Nabi nggih, tapi tidak menyebut talqinnya. Cuma kata sahabat nggih, nyebutan lepat Abu Hurairah, kata beliau Nabi niku nate memakamkan sahabat, setelah memakamkan Nabi dawuh, "Istaghfiru li akhikum." Mintakan ampunan untuk saudara kalian, wasalu lahu tatsbit, dan mintakan kepada Allah ketetapan iman. Karena saat ini dia sedang didatangi oleh malaikat, sedang ditanya oleh malaikat. Niki menunjukkan bahwa setelah pemakaman niku, Pak, boten langsung kundur, tidak langsung pulang. Niki diperkuat dengan hadis riwayat, niki riwayat sahabat niki. Ada sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As niki dawuh, "Idza dafantumuni," kalau kalian memakamkan saya, "fa'aqimu haula qabri," maka berdirilah di dekat kubur saya. Jadi setelah pemakaman niku disunnahkan berdiri, Pak. Cuma yang terjadi di lingkungan kita niku lenggah, duduk. Nopo pun kesel masalah kuburan ini rada tebih. Jadi boten nopo-nopo, sambil duduk niku tidak apa-apa. Seberapa ukuran setelah memakamkan? Qadromatun harujazur, seukuran menyembelih onta dan membagikan dagingnya. Kinten-kinten 15 menit nopo 20 menit. Wa a'lamu hatta astaqmisa bikum wa a'lama madza uraji'u bihi rusul rabbi, sampai saya, kata beliau, kata Amr bin As, sampai menghadapi utusan Allah yakni malaikat, bisa tenang untuk menjawabnya. Jadi sampai hari ini memang kula kali panjenengan terjadi khilafiyah niki. Setelah pemakaman niku enten doa rien, ada yang kemudian membaca talqin, ada sedikit berdiri agak lama, ada yang langsung pulang. Monggo boten masalah. Tetapi intinya jangan menyalahkan. Nek pun menyalahkan, Pak, ternyata niki sahabat juga mengamalkan. Malah hadisnya niku riwayat sahabatnya niki terdapat di dalam riwayat Imam Muslim. Lalu berikutnya kula kali panjenengan enten sing namini perempuan ikut mengantar ke pemakaman. Terus pundi? Nah, niki, Pak, sebenarnya di dalam hadis Nabi niku dilarang. Hadis Nabi niku dilarang. Tetapi dilarangnya niku tidak secara tegas. Artosipun dilarangnya niku makruh. Pen hadis niki enten sahabat Ummi Atiyah. Ummi Atiyah niki ketika mengantar jenazah oleh Nabi didawuhi, diingatkan, nuhina anittiba'il janais. Kami dilarang oleh Nabi untuk ikut mengantar ke pemakaman, walam yu'zam alaina, tapi larangannya niku tidak secara tegas. Panjenengan kalau mempelajari ilmu usul fikih, kalau Nabi niku melarang tetapi tidak tegas, niku hukumnya makruh. Nopo melarang dengan tegas? Melarang dengan tegas niku tandanya enten hukumane, Pak, enten ancamane. Barang siapa yang melakukan ini nanti di akhirat begini, berarti niku haram niku. Kalau cuma sekedar melarang tidak dibarengi dengan ancaman, tidak dibarengi dengan hukuman, maka niku makruh.
Kalau kami di kampung Pak, panjenengan dulu di kampung niku biasanya keluarga perempuan ndak ikut. Tapi kalau di kota, kalau keluarga perempuan niki ndak ikut, sepi Pak ten makam niku Pak. Kalau nate ikut mengantar pemakaman niku, lah ternyata niku istri sedoyo keluarganya niku. Nah, andaikan cuma laki-laki Pak, paling wong 7 napa wong 8 ngoten niku. Jadi yang di kota niki memang lebih antusias perempuan yang mengantar. Nggih. Sing lanang nggih ngoten ten kuburan niku ngeten nggih. Sing ahli hisab, sing boten ahli hisab nggih napa namine agak yok nopo ngoten lho, nggih cuma paling berdiri di dekatnya nggih. Lalu kemudian berikutnya setelah itu niki menabur kembang. Menabur kembang niki juga bagian dari khilafiyah. Khilafiyah niku ada yang berkenan, ada yang tidak, Pak. Nah, terus terkait dengan niki, terkait dengan kembang niku ya nopo riwayatnya? Riwayatnya niki, Pak. Riwayatnya niku Nabi melewati pemakaman, ada 2 kuburan yang dijumpai oleh Nabi. Lalu ternyata di kuburan niki kata Nabi sedang disiksa. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma. Lalu Nabi menancapkan pelepah kurma itu setelah dibelah menjadi 2, ditancapkan di masing-masing makam. Lalu kemudian Nabi ditanya, Nabi panjenengan kenapa kok menancapkan kurma ini? Nabi dawuh, la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam taibasa. Semoga kuburan ini oleh Allah diringankan siksanya selama masih belum kering. Ada dari teman-teman kita nih Pak, oh enggak bisa, itu khususnya bagi Nabi itu. Oh boten, kita temukan satu riwayat ternyata ada sahabat namanya Buraidah. Buraidah niki meminta berwasiat kalau nanti beliau wafat kuburnya niku diberi tangkai, diberi pelepah kurma. Nah, kemudian para ahli hadis jauh, kenapa Nabi kok menganalisa? Niki sekali lagi analisa ini sebagian ulama bahwa selama kembang ataupun selama pepohonan itu belum kering, maka dia bertasbih kepada Allah. Maka tasbih itulah yang kemudian meringankan terhadap kuburnya. Sekali lagi Pak niki khilafiyah. Panjenengan kerso monggo, boten kerso boten nopo-nopo. Makanya di beberapa pemakaman niku ada yang ditaburi kembang, ada yang boten. Sami lerese, sami lerese tidak perlu diperdebatkan. Saking kula cekap semanten, monggo menawi wonten pertanyaan Pak. Andaikan boten enten pertanyaan keranten ket wau materi ini rada medeni nggih boten napa-napa Pak. Ini kula fleksibel nggih. Tapi andaikan ada yang bertanya, monggo kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz, keterkaitan dengan talqin itu, mentalqin mayit itu sebaiknya ketika beliaunya sebelum wafat atau setelah wafat, artinya dikubur itu. Jadi sebelum wafat atau mau wafat itu ditalqin, dituntut untuk membaca kalimat la ilaha illallah, atau termasuk setelah wafat itu ketika dikubur itu. Jadi ketika setelah kubur itu kan biasanya pamudin narkin. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian kalau nyolati jenazah biasanya imamnya itu kalau laki-laki lurus dengan kepalanya, kalau perempuan lurus dengan perutnya. Itu maknanya apa itu? Jadi apa? Ada tujuan-tujuan tertentu sehingga imam itu lurus dengan kepala kalau laki, kalau perempuan lurus dengan perutnya itu. Kemudian yang ketiga, di masyarakat kita ketika ada orang meninggal dunia kemudian ada tahlil itu. Nah, saya sering dengar itu ketika tahlil. Kalau jenazahnya itu perempuan, itu menghadiahi surat Al-Fatihah itu ila ruhah atau ila ruhi.
Karena ada yang mimpin itu ada ila ruhah, ada yang ila ruhi. Itu apa dua-duanya benar atau mana yang benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Leres niki talqin niku ada dua memang. Ada talqin sebelum wafat, ada talqin sesudah meninggal. Kalau talqin sebelum wafat niku sepakat sedoyo, Pak. Nggih. Keranten hadisnya sahih, Nabi berkali-kali mempraktikkan. Nah, niki hadisnya dalam riwayat Imam Muslim, Nabi dawuh lakinu mautakum, tuntun orang-orang yang akan wafat dengan la ilaha illallah. Nek talqin sebelum meninggal niku tidak ada perdebatan. Umat Islam yang di Maroko ngantos Merauke sama-sama mengamalkan niki. Umat Islam yang di Madinah sampai Madiun sampai Madura niku mengamalkan semua. Kalau niku talqin menuntun la ilaha illallah. Kalau talqin sesudah wafat, wau terjadi khilafiyah. Tapi pada intinya enten dalilnya. Sama-sama enten dalilnya. Bedanya kalau talqin sesudah meninggal niku dianggap dhaif oleh sebagian ulama. Tapi nek niki Pak, nek niki sepakat leres yang panjenengan sampaikan niku. Kemudian berikutnya ketika menyolatkan jenazah dari sisi riwayat sampun wonten, yakni laki-laki di kepala lalu perempuan di tengah keranda atau di perutnya jenazah. Niki maknanya nopo, filosofinya nopo. Nah, keranten kula sanes jurusan ahli filsafat, terus kula boten ngerti niki filsafate nopo. Cuma tuntunane ngoten. Tuntunannya niku kalau laki-laki di kepala, perempuan di tengah. Kula dereng semerep nopo makna di balik itu. Kalau laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan niku kalau menangis niku kan beda nggih. Kalau laki-laki menangis niku menutup mata, Pak. Perempuan menangis menutup mulut. Nek niku kula semerep filosofinya nggih. Keranten perempuan niku napa? Kata sebagian ulama niku dosanya sering terucap. Maitu tiyang ngrasani wong niku ditutup. Nek wong lanang niku ten mripat, Pak, ningali. Niku nek nangis nutup niki ne. Niku semerep kula. Terose sebagian. Tapi nek niki kula mboten semerep. Nek kula niku Pak, nek kula semerep galile kula bilangi semerep, nek mboten semerep kula mboten bilang mboten semerep. Mboten pareng, mboten semerep terus memaksakan jawab malah menyesatkan niku. Nek ilmu agama bisa menyesatkan. Terus bagi kula kali panjenengan nek tuntunane ngeten nggih monggo, nek enten khilafiyah nggih monggo, maka bisa kula sampaikan. Lalu berikutnya ketika membaca doa niku yang betul ila ruhi atau ila ruhah atau dos pundi. Nah, niki sekedap kula tunjukkan satu riwayat riyen, tapi kula supe filenya di sebelah mana. Terus kula kali panjenengan ketika nopo namini ketika masuk ke alam kubur, ketika masuk ke proses kepemakaman, terus bahasa Arabnya niku tetap ruhi, Pak. Baik laki-laki atau perempuan itu sebenarnya ila ruhi, untuk ruhnya. Ruh niku satu kalimat yang bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Mungkin yang mimpin doa niku menganggap kalau laki-laki kan almarhum, kalau perempuan kan almarhumah. Kalau laki-laki dikira ruhi, kalau perempuan ruhah. Boten. Untuk kalimat ruh tetap baik niku ruhnya laki-laki, ruhnya perempuan, redaksinya tetap ruhi. Boten kemudian tidak sama seperti almarhum almarhumah, tidak sama seperti Allahumma ufir lahu Allahumma ufir laha, boten sami. Tetap ila ruhi.
Matur nuwun. Monggo salajengipun. Oh nggih. Enten sebelah ler mangke nggih kalih. Monggo jenengan kalih Abah nih. Monggo. Terus mohon penjelasan tentang siksa kubur. Bagaimana seseorang yang sudah meninggal apabila dalam kehidupannya sehari-hari itu pernah melakukan dosa, apakah dengan perbuatan baik keluarga itu si mayit di alam kubur sudah terbebas dari kubur, dan apakah kalau sudah di alam kubur di akhirat nanti tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mohon penjelasan bedanya alam kubur dengan alam barzah. Maka terima kasih atas penjelasannya, Kiai. Oke. Matur nuwun. Pertama, nopo bedanya alam kubur dengan alam barzakh? Tetap sami, nggih. Alam kubur nggih alam barzakh niku. Nggih, jadi niki kula kali panjenengan, niki dulu kita di alam ruh, dari alam ruh kita masuk ke alam kandungan, dari alam kandungan hari ini di alam dunia, dari alam dunia niki alam barzakh atau alam kubur. Barzakh niku artinya penghalang. Penghalang niku ke dunia ndak bisa balik, ke akhirat belum masuk karena belum kiamat. Nah, jadi kalau panjenengan pingin tahu alam kubur, alam barzakh, niku coro bandara transit. Panjenengan kalau mau ke Mekah lalu transit di Malaysia, ngiten mriku. Mau ke Indonesia ndak ada pesawatnya, mau ke Mekah pesawatnya belum ada. Jadi ku transit. Nah, di alam kubur niku namanya alam transit. Alam transit. Kulo tanglet. Panjenengan kira-kira di alam dunia dengan di alam kubur niku lebih lama di mana, Pak? Dalam? Saestu tanglet kula. Panjenengan di alam dunia dengan di alam kubur nanti kira-kira lebih lama ten pundi? Saestu ta? Dalam? Kula paringi contoh niki. Kula paringi contoh Sunan Ampel niku kan hidup di dunia sepuh, andaikan sepuh beliau sampai usia 80 tahun. Lalu beliau wafat dikubur tahun 1421. Sakniki pun pinten ratus tahun Sunan Ampel, Pak. Sampun 600 sekian tahun nggih. Berarti lama pundi? Tentunya kali ten kubur. Halo? Lebih lama dikubur nih. Niki Imam Syafi'i, Pak. Niki makam Imam Syafi'i di Mesir. Imam Syafi'i wafat relatif muda, usia 54. Beliau wafat tahun 204 Hijriah. Sakniki sampun 1447. Beliau di alam dunia cuma 50-an tahun, ten alam kubur sampun 1000. Berarti transitnya lak dangu niku, Pak. Monggo kula kali panjenengan di alam kubur niku betul-betul menyiapkan. Apakah betul ada siksa kubur? Leres niki enten sekian hadis niki kata sahabat, kata ulama bernama Syekh Ibnul Qayyim, siksa kubur niku diriwayatkan lebih dari 25 sahabat. Jadi sahabat niku meriwayatkan hadis terkait dengan siksa kubur. Untuk siksa kubur kula kali panjenengan, nah, tidak perlu ragu kalau betul-betul ada. Tapi kula kali panjenengan tidak perlu takut, nggih. Niki diantaranya doa Nabi. Nabi niku mengajarkan kepada kita sebelum salam mantun tahiyat niku, setelah fil alamin innaka hamidum majid, niku Nabi mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Kalau kali panjenengan minta kepada Allah perlindungan dari kubur.
Niki hadis yang lain, ista'idzu billahi min azabil qabri. Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Dan lain sebagainya. Mantun niku niki enten ranah khilafiyah niki nggih. Ranah khilafiyah niku sekali lagi terkait dengan mendoakan mayit di alam kubur. Sekedap dan mriki insyaallah kula enten slide, apakah dari pihak keluarga niku kemudian amalan keluarga niku kemudian mempengaruhi terhadap mereka di alam kubur. Ini sepindah malih niki khilafiyah nggih, kula ulangi niki khilafiyah. Ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan. Tapi jangan bilang tidak ada dalilnya, jangan begitu. Nek enten dalilnya kita tetap kula sampaikan. Ada seorang sahabat meninggal namanya Sa'ad bin Mu'ad. Ketika beliau meninggal, beliau niki dikubur. Di dekat kubur niku Nabi membaca tasbih. Di dekat kubur membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam riwayat Imam Al-Hannad, Nabi niki membaca tasbih, membaca tahlil, membaca takbir. Enten Pak. Setelah dimakamkan dibacakan tahlil niku enten riwayatnya. Mangke kula kirim niki Pak. Filenya kula kirim panjenengan waos. Nah, saudara-saudara kita yang tidak mau tahlil di kubur tidak pernah menyampaikan hadis niki Pak. Yang disampaikan cuma kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah. Lalu setelah membaca tasbih sahabat derek subhanallah, subhanallah. Nabi membaca takbir, para sahabat derek membaca takbir. Lalu Nabi ditanya, Nabi kenapa panjenengan kok membaca tasbih, membaca takbir di makamnya Sa'ad niki? Nabi dawuh, tadi makamnya orang ini mengalami penyempitan. Kuburnya niku bergerak Pak. Kuburnya niku menghimpit. Setelah dibacakan tasbih, takbir dan tahlil, Allah lebarkan kuburnya. Sekali lagi niki khilafiyah. Panjenengan kerso monggo, boten kerso nggih boten napa-napa. Wong niki boten wajib dan Nabi cuma melakukan sekali di makamnya Sa'ad niki. Cuma meskipun Nabi niku melakukan sekali nggih tetap angsal, tetap diperbolehkan. Niki Pak, niki ulama dari Mesir niki. Ulama dari Mesir namanya Syekh Abdul Aziz Asy-Syihawi. Niki ulama dari Damaskus bernama Syekh Syazi. Datang ke makamnya Mbah Khalil sami Pak, mengamalkan seperti yang kita amalkan. Nggih. Kelerasan sami. Kalau Arab Saudi bukan sami, nggih. Terus dari mana? 7 hari, kemudian 40 hari, nggih. Kalau 7 hari niku pun enten niki riwayatnya bahwa Katriyin enten sebagian tabi'in niku bersedekah untuk almarhum selama 7 hari. Terus niki sepindah malih soal ranah khilafiyah sedekah untuk orang yang sudah wafat niku. Dilampahi monggo boten nggih boten napa-napa. Wong niki pancen terjadi perbedaan pendapat Katriyin. Nggih, matur nuwun, monggo terakhir katose keranten sampun redi siang. Itu Ustaz, seorang ibu meninggal, apakah boleh anak laki memandikan? Nggih, matur nuwun. Sampun matur nuwun. Monggo nggih. Bagaimana dengan keluarga? Keluarga ikut memandikan. Kita lihat Kita tingali nggih. Kita tingali niki enten hadis nggih. Enten hadis Siti Aisyah niki dawuh, Nabi kula ngelu Nabi saya sakit kepala Nabi. Lalu Nabi dawuh niki. Jadi istri mengeluh sakit kepala, istri mengeluh pusing, niku bukan cuma istri kita, Pak. Nah, istri Nabi juga pernah mengalami sakit kepala, tapi bedanya, Pak, kalau istrinya Nabi tidak sama seperti yang dipikirkan istri kita. Kalau istri kita niku yang dipikirkan niku keranten mikir cicilan, mikir napa malih, Pak? Mikir nyambangi anak. Terus Nabi niki dawuh kepada Siti Aisyah, Aisyah, kalau panjenengan pecah, kalau panjenengan meninggal,
maka saya mandikan, saya kafani, saya sholatkan dan saya kubur. Kan hadis niki menunjukkan Pak, keluarga niku boleh ikut Pak. Keluarga niku boleh ikut dalam merawat jenazah. Cuma ketika giliran membersihkan di area dalam niku jangan anak laki-laki, tetapi anak perempuan atau mudin perempuan. Ketika ngeresiki anu niku lho Pak. Ngeresiki napa namine niku? Ngeresiki area dalam, ketika membasuh di bagian dalam niku jangan anak laki-laki, tapi boleh. Boleh atau nuwun sewu di kampung kula niku kalau orang tua anaknya banyak niku orang tua niku di pangku Pak. Ketika memandikan niku di pangku. Tidak diletakkan tendipan, tapi di bangku. Nah, anak laki-laki niki boleh memangku niku di bagian kakinya. Di bagian kakinya, yang di bagian tengah untuk membersihkan area yang keluar najis niku anak perempuannya. Tapi intinya boleh. Wong Nabi dawuh, andaikan kamu Aisyah meninggal, saya ikut memandikan. Saya akan memandikan. Niki sekali lagi untuk mazhab Syafi'i. Kula ulangi Pak, mazhab Syafi'i boleh. Karena Nabi sampun bertekad, berniat untuk ikut memandikan. Waktu kula presentasi ten dinas sosial, enten ibu-ibu protes. Ibu-ibu niku protes, tidak boleh Ustaz. Ini dalilnya. Rupanya ibu niki punya tuntunan merawat jenazah dari ustadz-ustadz salafi. Oh berarti sama-sama enten dalilnya. Terus monggo nih dalam masalah niki mazhab Syafi'i boleh, dari kelompok salafi tidak boleh, harus sesama perempuan meskipun keluarga. Niku mekaten yang dibacakan niku. Tapi nek napa namine nek niku anak, nek bagi kula mboten masalah kalau cuma sekedar menyiram, cuma sekedar datang ke dalam ruangan keranten niku anak nggih. Beda kalau niku orang lain. Matur nuwun keranten niki sampun siang niki Pak. Nggih, tetes pindah malih insyaallah mangke kula kirim dumateng Abah untuk bisa dibaca-baca, bukan untuk diperdebatkan nggih. Panjenengan kersa monggo, boten kersa tasih enten pendapat dari ulama lain yang sama-sama bisa diikuti. Sing terpenting boten terang-terangan menjurus ke sesuatu yang tidak adilnya. Selama ada dalilnya, kula kali panjenengan saged bisa mengamalkan. Niki pun reti kringkingan sedaya Pak, dan kula pun kapok menjelaskan bab jenazah ten mriki sebab panjenengan tegang sedaya ten mriki. Kula boten semerep niki ketegangan panjenengan niki napa keranten faktor nopo atau faktor yang lain, tetapi sekali lagi di bulan-bulan yang akan datang tidak terulang lagi, kecuali tasih enten pertanyaan gitu tetep kula jawab Pak. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan sehatul afiat, panjang umur. Nek materi ini diulang berarti lak kekurangan materi kula nggih, mboten pun siap niki. Mugi-mugi sepindah malih panjenengan sedaya pinaringan sehatul afiat, panjang umur, berkah rezeki, berkah putra-putrane, berkah sedaya pemberian saking ngarsanipun Allah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyunaken pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.